Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Saya bersyukur bisa memberikan firman untuk kita semua, dan kita bersyukur karena segala berkat yang Tuhan mau bagikan, boleh Tuhan berikan dengan limpah, baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Kita akan membahas tema yang sangat penting dari kitab suci. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Yesaya, dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Kitab Yesaya pasal ke-40, kita akan membahas tentang tema seperti yang diberikan kepada saya oleh panitia, yaitu mengenai Allah yang berkuasa. Ini tema kita. Mari kita membaca Yesaya pasal yang ke-40. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-24. Ini ayat-ayat yang cukup banyak, saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya 40 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti titik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Saya lanjutkan kedua ayat lagi. Dengan siapakah kamu hendak samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mari saudara kita sekali lagi berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang memberikan kepada kami perkataan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah Tuhan yang rela memberikan diri-Mu untuk menjadi pemimpin kami, menjadi raja kami. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa atas kami, dan Engkaulah yang menjadi gembala atas kami. Biar Tuhan yang berkenan pimpin
Sehingga apa yang kami dengar pada saat ini mengubah kami menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah, yang hatinya digentarkan oleh kehadiran Allah. Kiranya Tuhan berkenan tolong kami. Biarlah Tuhan juga berkati hamba-Mu ini, berikan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu dinyatakan dengan penuh kuasa dari Roh Kudus. Dan kami semua boleh dibentuk untuk makin mengagumi Tuhan. Kami makin berbalik kepada Tuhan, menjauh dari dosa-dosa kami, dan makin ikut Tuhan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sejarah manusia dari sejak manusia jatuh dalam dosa sampai saat ini, manusia tidak bisa mengenal Allah yang berkuasa. Tidak ada yang bisa mengenal Allah dengan tepat karena pikiran kita yang cemar dan juga hati kita yang ingin jauh dari Tuhan membuat kita tidak akan menangkap wahyunya. Tuhan menyatakan diri dengan wahyu, dan wahyu yang Dia nyatakan ada dua. Yang pertama adalah wahyu yang Dia nyatakan di dalam segenap alam. Seluruh alam adalah wahyu yang menyatakan Allah. Roma pasal yang pertama mengatakan bahwa apa yang tidak terlihat dari Allah dapat nyata kepada pikiran kita, sebab Allah menyatakannya melalui ciptaannya. Seluruh ciptaan menggemakan kemuliaan Allah. Ini juga bagian yang dinyanyikan oleh orang Israel di dalam Mazmur, ketika mereka mengatakan bahwa seluruh ciptaan menyatakan Allah yang mulia. Seluruh langit menyatakan ada Allah yang cipta segala sesuatu. Allah yang cipta langit, Allah yang taruh seluruh benda langit berada di dalam keteraturan, di dalam porsi, dan di dalam usia yang sudah Dia tentukan bagi setiap mereka. Kalau kita mengerti benda langit, kita mempunyai pengertian akan astronomi, ilmu perbintangan. Kita tahu bahwa jumlah bintang sangat banyak, bahkan bintang-bintang yang ada di dalam galaksi kita pun sangat banyak jumlahnya. Sehingga sulit bagi kita untuk mengangkakan dengan jumlah angka yang dapat dengan mudah kita hitung. Padahal galaksi kita cuma satu dari begitu banyak galaksi yang juga tidak terhitung. Kalau begitu alam semesta luasnya bukan main. Bahkan luasnya melampaui batasan dari pikiran kita. Kita sulit mengerti luasnya segala sesuatu sehingga kita makin sadar. Makin belajar makin rasa kecil. Makin mengenal kebenaran, makin rasa diri sangat tidak berarti. Tapi Tuhan yang mencipta semua ini adalah Tuhan yang menempatkan segala sesuatu ada di dalam tempatnya, ada di dalam usia yang sudah Dia tentukan. Seluruh bintang punya umur. Bintang muncul, lalu ada selama sekian waktu lamanya. Setelah itu akan hancur, akan berakhir, dan akan menjadi kekuatan besar yang disebut dengan black hole. Ini merupakan satu pekerjaan yang Tuhan nyatakan. Kita lihat langit, kita tahu ada Allah yang mulia. Kita lihat bumi, kita tahu ada Allah yang mulia. Kita melihat seluruh ciptaan yang ada di bumi, kita sadar Allah adalah Allah yang mulia. Allah yang cipta segala sesuatu untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kekuatan, penuh keteraturan, penuh kelimpahan, dan penuh kuasa untuk menebus. Itu sebabnya meskipun di dalam alam kita bisa melihat ada hal buruk seperti kekacauan dan kematian, tapi kita melihat bahwa kehidupan dan juga keteraturan tetap bisa muncul dari keadaan yang buruk. Dari buruk bisa muncul yang baik. Dari kelam bisa muncul terang. Dari malam setelah itu muncullah siang. Sehingga kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang sanggup mengerjakan hal baik meskipun dari tengah-tengah sesuatu yang buruk. Allah sangat berkuasa. Begitu besar kuasa Allah sehingga tidak mungkin manusia gagal memahami ada Allah yang berkuasa yang mengatur segala sesuatu. Jika Allah tidak berkuasa, mungkinkah kita masih bisa ditopang untuk hidup? Jika Allah tidak berkuasa, mungkinkah penghakiman dan juga kebenaran bisa tetap dinyatakan? Jika Allah tidak berkuasa, mungkinkah ada harapan? Saudara sekalian, jika kita tidak kenal Allah, sebenarnya kita tidak punya pengharapan. Mau berharap kepada apa? Kalau kita mengatakan, saya berharap pada uang. Tapi kalau jumlah uangmu turun terus,
Karena begitu banyak goncangan terjadi dalam ekonomi, maka punya banyak uang tidak menjadi berguna. Karena uang yang banyak mempunyai nilai yang terus turun. Orang pegang uang tidak pernah berada dalam ketenangan. Kalau orang mengatakan, puji Tuhan, saya punya 1 miliar, atau 10 miliar, atau 100 miliar. Tapi dia juga harus tahu, uang yang jumlahnya 10 miliar, atau 100 miliar, atau berapapun itu, tidak pernah stabil nilainya. Kadang-kadang nilainya menjadi begitu besar karena kondisi yang baik. Kadang-kadang menjadi begitu sedikit karena kondisi perekonomian yang berada di dalam keadaan goncang. Sehingga tidak peduli berapa uangmu, engkau tidak bisa belanjakan dengan jumlah yang sama untuk ditukarkan. Sehingga kita sadar, nilai uang ada dalam keadaan goncang. Hidup manusia tidak ada dalam keadaan yang tetap. Kalau begitu siapa yang bisa kita andalkan? Hanya Tuhan. Dan kalau kita tidak kenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka kita tidak mungkin bisa punya pengharapan dengan tenang. Mana bisa tenang? Waktu kita mengatakan, Tuhan aku bergantung hanya kepadamu. Tuhan mengatakan, bagus. Tapi sorry ya, aku tidak kontrol segala sesuatu. Aku tidak punya kuasa. Kalau kamu bergantung pada aku senang. Tapi maaf, aku tidak bisa tolong kamu. Karena aku tidak berkuasa atas banyak hal. Aku tidak berkuasa atas hati manusia. Aku tidak berkuasa atas kehendak bebas. Aku tidak berkuasa atas pemerintah. Aku tidak berkuasa atas raja-raja. Jadi aku tidak bisa tolong kamu. Kalau kamu dipimpin oleh raja yang jahat, aku tidak bisa tolong dia karena jahatnya dia. Itu terserah dia. Saya tidak bisa rubah dia. Saya tidak bisa atur dia. Aku tidak berkuasa atas dia. Itu bukan Allah kita. Waktu kita mengatakan, ya Allahku, aku bergantung kepadamu. Allah akan mengatakan, inilah yang akan membuat engkau bahagia. Karena aku mengatur segala sesuatu. Aku menopang segala sesuatu. Hati manusia ada di dalam tanganku. Aku mengeraskan hati siapa yang aku mau keraskan hatinya. Dan aku akan lunakan hati siapa yang aku mau lunakan hatinya. Tuhan berkuasa atas alam. Tuhan berkuasa atas semesta benda-benda di langit. Tuhan berkuasa atas bumi. Tuhan berkuasa atas segala yang ada di bumi. Bumi ditopang oleh Tuhan. Waktu diarahkan dan digerakkan oleh rencana Tuhan. Manusia hatinya ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita kenal Allah yang berkuasa. Kuasa Allah melampaui kuasa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Kuasa Allah melampaui kekuatan yang bisa diraih dan diperoleh oleh manusia. Itu sebabnya di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Lihat, itu Tuhan Allah. Dikatakan di ayat 10 dari Yesaya 40. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Allah yang berkuasa adalah Allah yang menyatakan diri bahwa kuasa yang dia miliki sebesar-besarnya digunakan untuk menjadikan dia gembala atas kita. Nah, ini hal kedua yang saya mau saudara tahu. Hal pertama, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Allah memakai kuasanya supaya dia menjadi gembala yang baik atas umatnya. Nah, di sini kita jadi penuh syukur. Kita bersyukur karena Allah berkuasa dan Allah mengasihi. Kalau dia cuma berkuasa tapi dia tidak peduli kita, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Oh, Tuhan itu berkuasa ya. Dia bisa lakukan apapun, tapi dia mencintai aku tidak. Jangan-jangan dia menyiapkan rencana untuk membawa sengsara bagi aku. Jangan-jangan dia menyiapkan sengsara untuk membinasakan aku. Bagaimana aku bisa tenang? Tapi kitab suci mengatakan, Allah adalah Allah yang berkuasa dan kuasanya dia pakai untuk menjadikan dia gembala atas domba-dombanya. Domba-domba yang dia cintai. Domba-domba yang dia mau tuntun ke rumput yang hijau. Domba-domba yang dia sayang, sehingga dia akan singkirkan segala musuh yang akan mengganggu domba-domba itu. Seorang teolog penting, mungkin salah satu yang terpenting di dalam sejarah gereja, seorang bernama John Calvin, menulis sebuah tafsiran Alkitab, yaitu tafsiran atas kitab Mazmur. Yohanes Calvin atau John Calvin menulis banyak sekali tafsiran. Tafsiran atas kitab Kejadian, tafsiran atas kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tafsiran atas kitab-kitab sejarah, tafsiran atas Mazmur. Nah, ini kitab yang saya mau kutip. Di dalam tafsiran yang lain di Yesaya, Yeremia,
Yeskiel, Daniel, juga tafsiran Perjanjian Baru, Calvin menjadi tokoh penting. Karena tafsiran dia sangat-sangat menggerakkan orang untuk memperhatikan apa yang Alkitab katakan, lebih dari apa yang teologi saya katakan. Nah, ini setianya Calvin kepada kitab suci. Nah, di dalam tafsiran kepada kitab Mazmur, di dalam tafsiran Mazmur yang kedua, Calvin mengatakan, Allah adalah Allah yang penuh cinta kasih, maka dia harus menghakimi. Kenapa kalau dia mencintai, dia harus menghakimi? Karena kalau ada yang ganggu umatnya, ada yang memperlakukan orang lain dengan tidak benar, ada yang menindas orang lain, ada yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil, dia pasti murka. Dan karena itu penghakimannya akan dia nyatakan. Karena Tuhan mencintai manusia, maka dia akan menghakimi siapapun yang menghancurkan manusia. Karena dia mencintai manusia, maka dia akan menghancurkan siapapun yang berusaha untuk menghancurkan manusia. Ini Allah kita. Kalau saudara mengatakan, Allah kan harusnya mencintai dong. Kalau dia mencintai, jangan murka. Kalau dia mencintai, jangan menghakimi. Kalau dia mencintai, jangan memberikan hukuman. Nah, itu baru cinta. Itu cinta yang salah. Kalau ada orang tua mengatakan, aku cinta anak-anakku, akankah orang tua itu diam saja kalau ada orang menghancurkan anak-anaknya, merampok mereka, menyiksa mereka, menculik mereka misalnya? Tidak. Orang tua akan mengatakan, saya akan mati-matian bela anak saya. Siapa mau sakiti anakku, akan aku bela anakku untuk aku jadikan anak yang kulindungi, anak yang kujaga. Dan karena itu aku akan menghancurkan orang yang mau hancurkan anakku. Itulah orang tua. Sekarang kalau saudara mengatakan Allah mencintai, maka jangan sampai Allah murka menyatakan penghakiman. Itu kalimat yang tidak konsisten dan salah. Justru karena Allah mengasihi, maka dia harus menghakimi. Justru karena dia mencintai, maka dia harus menjatuhkan hukuman. Siapa yang dia jaga, akan dia jaga seperti gembala menjaga domba. Dan siapa ada jadi serigala mau hancurkan domba, Allah akan jadi pelindung, gembala yang baik yang akan singkirkan semua yang mau menghancurkan domba-dombanya. Itu sebabnya Allah berkuasa dan Allah menggunakan kuasanya untuk menjaga domba-dombanya, untuk mencintai dan menunjukkan pemeliharaannya kepada domba-dombanya. Itu sebabnya di dalam ayat 11 dikatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Jadi Allah berkuasa, benar. Dan kuasa Allah adalah kuasa yang dia nyatakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan cinta domba-dombanya. Dan itulah sebabnya dia menggembalakan dengan penuh kuasa. Tangan kuasanya akan digunakan untuk melindungi domba-dombanya. Maka kita bersyukur karena kita kenal Allah yang benar. Dan Allah yang benar adalah Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang maha kuasa adalah Allah yang menyatakan diri. Dan Allah yang menyatakan diri adalah Allah yang panggil umat untuk mengenal dia melalui pernyataan dirinya. Dan Allah yang memanggil umat adalah Allah yang akan menjaga, melindungi umatnya. Dan Allah yang melindungi umat adalah Allah yang berjanji bahwa dia akan pulihkan umatnya. Itulah sebabnya kita bersyukur karena kita boleh menjadi umat Tuhan. Umat yang ditebus, umat yang diberikan cinta kasih, umat yang diberikan pemulihan oleh Tuhan. Apakah Tuhan sanggup jalankan ini? Kita umat, Tuhan janjikan perjanjian dengan kita, Tuhan akan menyempurnakan janjinya. Tapi apakah Tuhan bisa melakukannya? Apakah Tuhan punya cukup kuasa untuk menjalankan apa yang dia janjikan? Di dalam kitab yang kita baca, Yesaya 40, dikatakan Allah pasti bisa menjalankan apa yang dia sudah rencanakan, karena dia bukan berhala. Dia Allah yang sejati, maka dia sanggup menjalankan apa yang dia sudah janjikan. Lalu kitab Yesaya membandingkan antara Allah dengan berhala. Ini kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya. Siapa yang menciptakan laut? Ini yang dimaksudkan dengan ayat 12. Di dalam ayat 12 dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal. Ini berarti Tuhan adalah pencipta laut dan Tuhan adalah pencipta langit. Tuhan bukan cuma cipta langit dengan sembarangan. Tuhan mencipta langit dengan bijaksana, dengan perhitungan yang tepat, dengan strategi yang besar maupun detail sangat sempurna. Allah tidak pernah salah mencipta.
Allah kita bukan Allah yang setelah cipta, dia kaget sendiri. Waduh, kok jadinya begini ya? Aku maunya bikin yang lebih baik, tapi kok terjadi seperti ini? Aku sudah salah. Allah tidak pernah salah. Ini yang Tuhan mau nyatakan. Siapa yang seperti aku? Apakah berhala bisa mencipta segala sesuatu? Di dalam kitab suci dikatakan berhala itu buatan tangan manusia yang ahli. Berhala dibuat oleh manusia. Mana bisa kita mengatakan berhala adalah pencipta segala sesuatu kalau dia sendiri dicipta? Bukankah manusia menuang besi yang sudah dia bikin cair karena dipanaskan dengan panas berkali-kali lipat panasnya api biasa. Setelah itu besi itu menjadi meleleh. Kemudian setelah meleleh dituang ke dalam bentuk yang sudah disiapkan. Setelah tuangan itu jadi dan mendingin, maka ahli logam akan melelehkan emas. Kemudian akan poles logam tadi dengan emas. Jadilah patung emas. Sudah jadi patung berlapis emas. Orang mengatakan, engkau adalah Allahku. Oh ya Allah, tuntunlah kami. Loh, ini kan Allah kamu yang buat. Tanganmu yang buat dia. Kok sekarang kamu minta dia tuntun kamu? Mana mungkin. Tetapi Allah yang sejati, yang dinyatakan oleh kitab suci, adalah Allah yang tidak dijadikan oleh siapapun. Allah adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Saudara, di dalam pandangan kita, apa yang lebih besar dari langit? Dan apa yang lebih luas dari lautan? Kalau saudara pernah lihat gunung, saudara mengatakan gunung itu mengagumkan. Tapi langit jauh lebih besar. Sepanjang mata bisa melihat dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Langit membentang begitu besar. Dan kalau saudara ada di laut, melaut dengan sebuah kapal sampai ke tengah laut, saudara akan sadar betapa besarnya laut. Semua yang bisa kita lihat hanya laut, lalu di atas ada langit. Langit dan laut, langit di atas, laut di bawah. Lalu mereka seperti bertemu di horizon. Ini terjadi karena mata kita tidak bisa melihat melampaui, karena bumi yang bulat. Maka Tuhan yang sudah ciptakan langit, dan Tuhan juga yang ciptakan laut, ini tidak mungkin dikalahkan oleh berhala manapun. Tidak ada berhala yang lebih besar dari Allah. Karena apa yang paling besar yang mata bisa lihat, itu dibuat oleh Allah. Bukankah ada legenda dari mitos-mitos agama lain yang mengatakan dewa langit mencipta langit, dewa bumi mencipta bumi. Dewa langit dan dewa bumi bekerja bersama-sama membuat ada langit dan membuat ada bumi. Mungkin ada cerita seperti itu ya, tetapi cerita-cerita seperti itu selalu bersifat lokal. Saudara bisa baca cerita tentang langit dan bumi menurut Mesir. Dikatakan bahwa dewa langit menutupi Mesir dan dewa bumi menjadi Mesir. Mesir adalah lingkup kerjanya dewa langit dan dewa bumi orang Mesir. Bagaimana dengan Babylon? Sama, lingkup karya dari dewa langit dan dewa bumi orang Babel adalah daerah Babylon. Jadi dewa-dewa punya konteks lokal. Mereka cuma bikin langit yang ada di daerah berkuasanya mereka. Mereka bikin bumi yang ada di daerah di mana mereka berkuasa. Itu sebabnya tidak ada bangsa zaman kuno yang menganggap dewa laut itu dewa yang baik. Karena laut tidak ada di negara manapun. Paling pantai. Setelah itu lepas pantai, sudah bukan lagi bagian yang dikenal oleh orang zaman dulu. Di dalam zaman modern dikenal ada batas pantai. Ada banyak versi untuk menentukan batas pantai. Di dalam perjuangannya, bangsa Indonesia berusaha untuk membuat seluruh daerah Indonesia dibatasi bukan berdasarkan berapa jauh dari pantainya laut. Karena kalau demikian, bangsa lain bisa dengan seenaknya masuk ke daerah laut kita, lalu jalan di sekeliling negara kita sendiri, karena mereka ada di lautan yang netral. Itu sebabnya bangsa ini berusaha untuk berjuang supaya di seluruh daerah di antara pulau-pulau Indonesia adalah laut milik Indonesia. Tapi zaman kuno tidak mengenal hal seperti itu. Mereka cuma tahu bahwa daerah mereka adalah tanah dataran, darat di mana mereka berkuasa. Laut sudah bukan daerah mereka lagi. Jadi kalau dewa langit menudungi sebuah bangsa, misalnya Mesir, dewa darat membuat daratan Mesir, maka dewa laut bukan dewa yang disukai oleh orang Mesir. Loh, kenapa tidak? Karena dewa ini tidak berkuasa atas Mesir, melainkan atas daerah yang asing bagi Mesir. Maka bagi bangsa-bangsa kuno, dewa laut
adalah dewa jahat. Dewa dunia orang mati juga dewa jahat. Karena dunia orang mati pun tidak ada di daerah di mana mereka tinggal. Ini dunia yang ada di bawah tanah menurut mereka. Tapi Alkitab tidak kenal Allah yang seperti itu. Allah yang sejati adalah Allah yang berkuasa atas laut, atas langit, atas darat, atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diatur oleh Tuhan. Maka kitab Yesaya mengatakan, jika engkau percaya Allah adalah berdaulat, bandingkan dia dengan berhala lain. Adakah yang sama seperti Allah? Tidak. Kalau tidak ada yang sama seperti Allah, maka pujilah dia, sembahlah dia, takutlah akan dia, sujudlah kepada dia, datanglah kepada dia, dengarkanlah firman-Nya, kenalilah dia, hiduplah kudus bagi dia. Kenapa banyak orang mengaku kenal Tuhan tapi mengabaikan dia? Mengapa banyak orang mengaku kenal Tuhan tapi tidak rasa perlu takut akan dia? Bukankah engkau sendiri dalam hatimu dan pikiranmu percaya bahwa dia maha kuasa? Jika dia memang maha kuasa, mengapa engkau tidak sujud dan gentar di hadapan dia? Mengapa kita berani berbuat dosa? Mengapa kita berani kawinkan antara agama Kristen, iman kepada Allah yang sejati, dengan berbagai macam kepercayaan yang tidak jelas? Kenapa kita masih gila harta? Kenapa kita masih punya kehidupan seks yang kacau? Kenapa kita masih punya keluarga yang rusak? Kenapa kita masih punya masalah antara orang satu dengan orang lain, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara pegawai dengan atasan? Begitu banyak masalah, termasuk yang dialami oleh orang yang mengaku kalau Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Jika dia memang maha kuasa, takutlah akan dia. Jangan berani berdosa. Mari belajar sujud dan mengatakan kepada Allah, di dalam penyembahanku kepadamu, aku mau belajar untuk mengagumi Engkau, dan aku mau belajar untuk hidup kudus bagimu. Itu yang harusnya kita dapatkan kalau kita adalah orang yang takut akan Allah. Benarkah engkau takut akan Allah? Alasannya apa? Karena Allah maha kuasa. Apakah hanya karena Allah maha kuasa? Bukan. Yang kedua, selain karena Allah maha kuasa. Yang kedua, aku takut akan Allah karena Allah menggunakan maha kuasanya dia untuk menjadi gembalaku. Dia tidak menggunakan maha kuasanya dia untuk ancam aku, untuk intimidasi aku, untuk memberikan hukuman kepadaku. Tidak. Dia menggunakan maha kuasanya dia untuk menjadikan aku domba yang digembalakan dengan cinta kasih oleh dia. Inilah yang membuat kita sadar Allah yang sejati adalah Allah yang penuh kuasa, namun yang menggunakan kuasanya untuk memelihara saya, untuk menopang hidup saya, untuk menuntun saya ke dalam janjinya. Maka saya tidak akan mungkin menjadi orang yang hidupnya liar. Saya akan belajar mencintai Tuhan. Saya akan belajar menghormati dia. Saya akan belajar takut akan dia. Karena dia adalah Allah yang berkuasa dan yang mencintai saya. Tidak seperti berhala manapun. Sekarang banyak orang mengaku menyembah Tuhan, tapi kehidupannya penuh dengan cinta kepada berhala. Oh Pak, tidak, saya tidak pernah mencintai berhala. Saya tidak pernah sembah patung. Saya tidak pernah sujud kepada pohon, kepada dahan, kepada batu, kepada roh nenek moyang, kepada apapun. Tidak, saya tidak pernah lakukan itu. Mungkin tidak, tetapi coba pikir baik-baik. Adakah engkau takut akan Tuhan? Atau jangan-jangan engkau mempunyai kehidupan yang hatinya ditundukkan kepada yang lain? Ada yang berhalanya bukan patung, berhalanya adalah dirinya sendiri. Egoisnya diri, jahatnya diri, kasarnya diri, gampang marahnya diri. Itu semua jadi berhala yang mengerikan sekali. Banyak orang bilang puji Tuhan, sambil bilang puji Tuhan, sambil hatinya penuh kejahatan, penuh kesombongan, penuh keinginan untuk hancurkan orang lain. Ini berhala. Berhala-berhala yang harus disingkirkan dari hidup saudara. Saudara tidak boleh mengaku mengagumi Tuhan, mengaku mengenal Tuhan, tetapi punya kehidupan yang sangat rusak. Berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat kehidupan yang rusak. Mari kembali kepada kehidupan yang Tuhan mau, yaitu sebuah kehidupan yang takut akan Allah. Dengan gentar kita mengatakan, ya Allahku, Engkaulah Allah yang berkuasa. Aku bersyukur dicintai oleh Engkau yang berkuasa. Kini saya mau belajar takut akan Tuhan. Saya mau belajar menghormati Tuhan. Saya mau belajar cinta Tuhan. Saya mau belajar tinggalkan dosa. Saya mau belajar berikan hati hanya kepada Tuhan. Mari lakukan itu. Maka inilah hal yang ketiga. Hal pertama, Allah berkuasa
mencipta segala sesuatu, Allah menyatakan kuasanya di dalam segala sesuatu yang Dia ciptakan. Yang kedua, kuasa Allah dinyatakan untuk memelihara manusia, memelihara domba-dombanya terutama, mencintai domba-dombanya, dan membuat dia menjadi gembala yang melindungi domba-dombanya. Lalu yang ketiga, Allah itu maha kuasa karena Dia menyatakan diri sebagai Allah sejati, sedangkan berhala bukan Allah. Berhala adalah ilah palsu, dan karena itu berhala makin disembah, makin memberikan kita kosong, karena dia tidak ada, dia tidak mungkin mempunyai apa-apa untuk dibagikan kepada kita. Berhala memberikan kekosongan, maka siapa menyembah berhala, dia sedang membiarkan hidupnya jadi kosong. Jika berhalamu adalah uang, ketahui satu hal, uang akan bikin hidupmu kosong. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu uang, salah. Kita perlu uang, justru itulah kita belajar untuk tidak dikendalikan oleh uang. Kita perlu uang, ya, maka kita cari uang baik-baik, simpan uang baik-baik, dan tidak menjadi budak yang cuma pikir uang. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Maka kalau saudara mengatakan, saya hidupnya dikuasai uang, persahabatan tidak penting, uang lebih penting, iman kepada Tuhan tidak penting, uang lebih penting. Kalau ada uang, saya akan sangkal Tuhan. Kalau ada uang, saya akan hidup cemar. Kalau ada uang, saya akan berdosa. Nah, ini tindakan yang menunjukkan kita tidak takut akan Tuhan. Percuma kita mengatakan dengan mulut, Allah berkuasa, tetapi kita menundukkan diri kepada ketamakan kita. Itu sebabnya Allah beda dengan berhala. Allah bukan berhala. Mari puji Dia dengan mengatakan, Engkaulah Allah yang sejati. Saya mau tinggalkan segala bentuk berhala, segala kekacauan hidup yang saya miliki. Nah, inilah yang kita bisa ketahui. Allah berkuasa dan Dia menyatakan diri di dalam seluruh ciptaan yang mengagumkan. Allah berkuasa karena Dia pakai seluruh kuasanya untuk menjadi gembala atas kita. Allah berkuasa karena Dia tidak sama dengan para berhala yang tidak punya kekuatan apapun. Allah kita menopang langit, Allah kita menopang bumi, Allah kita mengatur laut, dan Allah kita mengatur seluruh sejarah untuk menjadi sesuai dengan yang Dia sudah rancang. Inilah besarnya kuasa Allah kita. Berhala tidak punya kuasa apa-apa. Berhala tunduk kepada nasib. Berhala tunduk kepada ketentuan dari nasib yang diatur oleh seluruh alam semesta. Maka ini hal yang ketiga. Allah yang sejati adalah Allah yang punya kuasa. Sedangkan para berhala adalah omong kosong yang membuat manusia sujud kepada ciptaan dan bukan kepada Sang Pencipta. Maka saudara, kalau kita mau mengatakan, saya mau beriman kepada Tuhan, saya mau punya agama yang saya jalankan dengan baik, harap saudara kenal satu hal. Agama tidak akan mengajarkan kepada saudara tentang Allah yang sejati. Karena agama seringkali cuma berisi semua aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh manusia. Hanya kekristenan yang mengajarkan ada Allah yang sejati, yang mau dikenal sebagai Allah yang berkuasa, mencipta langit dan bumi, menopang langit, menopang bumi, membawa seluruh sejarah ke dalam kesempurnaannya. Dan Allah yang seperti ini adalah Allah yang mau mencintai kita dan mau memimpin kita. Maka itu saudara sekalian, jangan gampang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jangan gampang jatuh ke dalam agama apapun. Karena tidak ada iman selain kekristenan yang mengajarkan tentang Allah yang sejati, yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu, namun yang rela mencintai kita. Kalau saudara mengatakan, kan banyak Pak agama yang mengaku Tuhan itu mencintai, semua juga mengaku Allah itu mencintai. Tapi saya akan jawab, adakah yang memahami cinta Tuhan lebih besar dari iman Kristen? Tidak. Hanya iman Kristen yang tahu cinta Allah. Karena hanya iman Kristen yang percaya ada inkarnasi, ada Allah jadi manusia. Pribadi kedua dari Tritunggal menjadi manusia. Jangan lupa Allah itu Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Sang Anak yaitu Yesus Kristus, Dialah yang turun jadi manusia. Dan Dia melakukan hal itu karena Dia mencintai kita. Tuhan mencintai, maka Dia rela berkorban. Bapa mencintai, maka Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus mencintai, maka Dia menyerahkan nyawanya. Roh Kudus mencintai, maka Dia rela berdiam di dalam saudara, meskipun saudara penuh kecemaran dan penuh dosa. Roh Kudus dengan sabar berdiam di dalam engkau.
Kristus dengan sabar menderita untuk menebus dosamu. Bapa dengan sabar membiarkan sang anak disiksa bahkan dimatikan demi pengampunan manusia bisa dia berikan. Inilah Allah Tritunggal yang kita kenal. Adakah iman yang menjelaskan hal seperti ini? Adakah yang mendekati kedalaman dari pengertian kita tentang siapa Tuhan? Tidak ada. Iman Kristen menyatakan Allah yang sejati dengan penuh kelimpahan. Sayang banyak orang Kristen tidak mau belajar, tidak tahu betapa limpahnya Allah. Banyak orang Kristen pikir doktrin cuma mengganggu, bikin berkelahi, bikin ribut. Saudara, doktrin bukan bikin pertengkaran. Kerasnya hati manusia itu yang bikin pertengkaran. Kalau ada perbedaan pendapat, mengapa mesti sampai berkelahi? Beda pendapat bisa terjadi kapanpun. Suami istri bisa beda pendapat. Orang bekerja dengan teman kerjanya bisa beda pendapat. Orang tua dengan anak bisa beda pendapat. Rekan dengan rekan yang lain bisa beda pendapat. Mengapa orang tidak boleh beda pendapat di dalam gereja? Kalau ada doktrin yang satu memahami A, yang satu memahami B. Mari diskusi, mari bicara, mari bahas yang mana yang lebih benar. Itu akan membuat kita bertumbuh dalam kenal Tuhan. Tapi banyak yang mengatakan teologi tidak usah, tidak penting, tidak usah dipelajari. Yang penting hati kita cinta Tuhan. Tapi kalau engkau tidak kenal Tuhan, bagaimana mungkin cinta Tuhan? Cintamu itu cinta omong kosong. Karena engkau mencintai yang tidak engkau kenal, itu tidak mungkin. Maka tidak ada orang bisa mencintai Tuhan kecuali dia mengenal Tuhan. Dan tidak ada orang bisa mengenal Allah dengan benar kecuali dia mempunyai doktrin yang benar. Tapi kan yang penting Alkitab bukan doktrin. Doktrin yang benar dipahami dari Alkitab. Maka saudara, mari belajar mengenal Tuhan. Karena saudara akan sadar Allah pribadi kedua mencintai kita sehingga dia rela jadi manusia. Allah pribadi pertama mencintai kita sehingga dia relakan anaknya yang tunggal dimatikan demi penebusan dosa kita. Pribadi yang ketiga begitu mencintai kita sehingga dia bersabar kepada kita, menyertai kita, menanggung segala kesabaran karena kita masih juga jatuh dalam dosa. Inilah yang Allah lakukan. Maka tidak ada agama menjelaskan tentang Kristus sebagai yang mencintai, menjelaskan tentang Allah Bapa sebagai yang mencintai, menjelaskan tentang Roh Kudus sebagai yang mencintai kita. Tidak ada agama mendekati bahkan pengertian tentang cinta Tuhan di dalam diri Allah Tritunggal yang rela menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Mari kita makin takut dan gentar akan Tuhan. Karena ternyata Tuhan adalah Allah yang beda dengan berhala manapun. Karena Allah begitu mencintai kita dan mau memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk kita. Inilah yang kita bisa pahami di dalam poin yang keempat. Lalu di dalam poin yang keempat juga kita menyadari bahwa cinta Allah yang Allah berikan itu membuat kita mempunyai perasaan gentar. Karena cinta dia membuktikan kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa apapun yang lain. Di dalam penjelasan dari tulisan seorang bernamanya Anselm atau Anselmus. Dia hidup di abad yang ke-12 akhir. Anselm mengatakan kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan jika engkau berkata Allahku berkuasa menghancurkan yang lain. Itu benar, itu adalah tanda kuasa. Tapi itu bukan kuasa dia yang paling besar. Kalau engkau mengatakan Allah sanggup membakar musuh-musuhnya, itu benar, tapi itu pun bukan kuasa Allah yang paling besar. Lalu apa dong kuasa Allah yang paling besar, hai Anselm? Jika engkau mengatakan segala kuasa yang tadi bukan kuasa terbesarnya Tuhan, lalu yang mana kuasa terbesarnya Tuhan? Anselm mengatakan, kuasa terbesar Tuhan adalah kuasa tidak melakukan dosa, adalah kuasa menjalankan keadilan, adalah kuasa menyelamatkan. Tuhan mengampuni orang berdosa. Itulah pameran kuasa yang paling besar. Tuhan mencintai, itu adalah pernyataan kuasa yang paling besar. Cinta Tuhan lebih hebat dari kemampuan Tuhan menghancurkan yang lain. Kita lihat Allah yang besar, tapi kita gagal melihat besarnya Tuhan melampaui apapun yang menunjukkan kuasa dan kekuatan. Besarnya Allah adalah karena Allah menunjukkan cinta kasih-Nya. Jadi Allah adalah Allah yang penuh kuasa karena dia mempunyai kuasa untuk mencintai. Di dalam abad yang keempat, seorang teolog Kristen, salah satu yang terbesar, namanya Agustinus, mengatakan, jika Tuhan mempunyai kuasa, kuasanya kuasa untuk apa? Nah, ini pertanyaan yang dijawab sendiri oleh Agustinus.
Agustinus menjawab pertanyaan sendiri. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, jika Tuhan itu Maha Kuasa, Dia akan menyatakannya dengan cara mau rela menjadi sama dengan kita. Rela mengosongkan diri, rela menderita bahkan untuk menebus kita. Itulah kuasa Allah yang terbesar. Kuasa Allah terbesar bukan kuasa untuk memamerkan kekuatan, tapi kuasa untuk menahan kekuatan, memamerkan kasih. Menahan kekuatan, tidak membalas, lalu menyatakan kasih. Inilah kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa karena Dia tahan marah dan Dia menyatakan cinta kasih-Nya. Nah, ini poin yang keempat. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa karena Dia tahan kekuatan dan Dia pamerkan cinta kasih. Kuasa terbesar ada di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus tahan marahnya Dia. Tuhan Yesus tahan tindakan Dia untuk balas dendam. Tuhan Yesus tahan tindakannya berkuasa, yang berkuasa untuk menghancurkan orang. Dia tahan itu semua. Dia biarkan dirinya digantung di atas kayu salib, dihina oleh begitu banyak orang, karena Dia pamerkan sebuah kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa bisa menghancurkan musuh. Kuasa itu adalah kuasa cinta kasih Tuhan. Tuhan rela mencintai kita, dan itulah kuasa yang paling besar. Maka saudara, kita menjadi orang yang penuh sukacita karena Allah menyatakan kuasa dengan menunjukkan besarnya ciptaannya. Karena Allah menunjukkan kuasa di mana segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Karena Allah menunjukkan kuasa menjadi gembala, menggunakan seluruh kekuatan dan kuasa untuk menjadi gembala. Karena Allah adalah Allah yang beda dengan berhala manapun, sebab Allah menguasai seluruh alam dan seluruh sejarah. Mengapa Allah dikenal sebagai Allah yang Maha Kuasa? Karena yang keempat, Dia adalah Allah yang mempunyai kerelaan untuk mencintai lebih dari kerelaan atau pameran untuk menyatakan kuasa. Maka kita mencintai Tuhan karena Dia menunjukkan kuasanya dengan cintanya kepada kita. Lalu yang kelima, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat manusia mampu bertindak adil seperti yang Dia mau. Inilah kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan Allah tidak perlu diajar untuk menjalankan keadilan, tetapi keadilan akan Dia berikan sehingga setiap orang yang hidup di dalam Dia akan mengerti apa itu hidup dalam keadilan oleh karena Tuhan. Apa itu hidup dalam keadilan? Banyak orang pikir hidup dalam keadilan itu berarti kalau ada tindakan salah apa, ya ada yang hakimi, ada yang menghakimi dengan mengatakan jangan begini, harus begini, atau menghakimi dengan mengatakan perbuatanmu salah, kamu akan dipenjara. Kita terus pikir penghakiman itu cuma sesuatu yang terjadi di dalam pengadilan. Tapi di dalam pengertian kitab suci, keadilan tidak hanya di dalam ruang pengadilan. Pengadilan memang harus adil, tapi keadilan bukan hanya di dalam penghakiman dan ruang pengadilan. Lalu keadilan itu apa? Keadilan adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia yang membuat dirinya hidup dengan pantas dengan orang lain, memperlakukan orang lain dengan tepat, mencintai dan juga memperlakukan disiplin yang tepat. Inilah yang disebut dengan keadilan. Maka Tuhan adalah yang menjalankan keadilan dan Dia berkuasa karena Dia akan membuat manusia sama dengan Dia di dalam hal keadilan, kekudusan, kebenaran, dan cinta kasih. Ini yang di dalam teologi disebut dengan sifat-sifat Allah yang akan dinyatakan juga kepada kita. Tuhan mempunyai sifat-sifat yang hanya Dia yang miliki. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, manusia bukan. Allah adalah Allah yang Maha Tahu, manusia bukan. Allah adalah Allah yang satu substansi, manusia bukan. Allah adalah Allah yang secara sempurna ada satu substansi dan tiga pribadi, manusia bukan. Allah adalah Allah yang menyatakan kekudusan, manusia harus belajar menyatakan hal yang sama. Nah, ini yang namanya sifat Allah yang bisa ada pada manusia. Kalau sifat-sifat yang lain tidak mungkin ada pada manusia. Sifat-sifat yang lain tadi adalah sifat yang cuma Tuhan bisa miliki. Allah Maha Hadir, manusia tidak mungkin Maha Hadir. Allah Maha Kuasa, manusia tidak Maha Kuasa. Itu adalah sifat yang tidak diberikan kepada manusia. Tapi ada yang lain yang adalah sifat yang dibagikan juga kepada manusia. Seperti cinta kasih, seperti kebenaran, seperti keadilan. Ini adalah sifat yang juga diberikan kepada manusia. Maka kuasa Tuhan dinyatakan dengan memenangkan orang yang tadinya tidak tahu apa itu keadilan. Mulai dirubah.
sehingga mampu menjalankan hidup yang adil. Allah adalah Allah yang panggil manusia jahat, panggil manusia berdosa, lalu mulai bekerja memperbarui hatinya. Waktu Tuhan perbarui hati kita, kita tidak sadar itu pekerjaan Tuhan. Kita pikir hati kita berubah secara alamiah. Wah, saya kok makin baik. Dulu tidak sabar, sekarang belajar makin sabar. Sejak saya kenal Tuhan, saya ingin sekali senangkan hati Tuhan. Maka saya berubah. Saya menjadi manusia yang baru. Siapa yang kerjakannya? Siapa yang bisa membuat manusia menjadi baru? Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang membuat manusia menjadi baru dari hatinya. Manusia tidak mungkin diperbarui dengan kekuatan sendiri. Manusia tidak mungkin mengarahkan hatinya dengan tepat sejujur-jujurnya dari dalam dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika Allah merubah manusia, maka manusia akan jadi manusia yang baru. Allah memberikan hati yang baru kepada umat. Allah memberikan hidup yang baru kepada orang percaya. Maka saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara tidak akan jadi orang yang dulu lagi. Dulu berdosa, sekarang tidak. Dulu gampang sekali menipu, sekarang tidak mau lagi. Dulu gampang berdosa, sekarang tidak mau lagi. Dulu kehidupan seksnya rusak, sekarang tidak mau lagi. Dulu menyembah berhala, sekarang tidak mau lagi. Dulu kejam, jahat, berkelahi dengan orang, sekarang tidak mau lagi. Dulu penipu, sekarang tidak mau lagi. Dulu pencuri, sekarang tidak mau lagi. Saudara mulai sadar, saudara adalah orang yang diperbarui. Mau hidup dengan cara yang baru, itu yang kerjakan Tuhan. Inilah maha kuasanya Tuhan. Tuhan menyatakan keadilan. Tuhan menyatakan keadilan dari Dia dan Dia berikan kepada manusia. Karena Dialah sumber keadilan. Tidak ada yang perlu mengajar Dia tentang keadilan. Karena Dialah yang tahu apa itu adil. Keadilan adalah sesuatu yang merupakan sifat Allah yang sempurna. Allah memberikan keadilannya untuk boleh dimiliki juga oleh manusia. Nah, inilah hal yang berikut. Tuhan adalah Allah yang berkuasa karena Dia menyatakan keadilannya bisa dimiliki juga oleh manusia. Jadi Allah adalah Allah yang berkuasa karena Dia bikin kita mempunyai sifat yang mirip Dia. Sudahkah saudara punya sifat yang mirip Tuhan? Sudahkah saudara hidup dengan penuh sukacita karena hatimu mirip Tuhan? Sudahkah engkau menjalankan hidup yang penuh damai karena engkau mirip Dia? Jika tidak, maka percuma kita mengatakan Allah Maha Kuasa, tetapi kita tidak mencicipi sifat-sifat Tuhan yang Tuhan ubahkan ke dalam diri kita. Mari bertobat, mari datang kepada Dia, dan Dia akan memberikan kepadamu hati yang baru. Siapa bisa beri hati yang baru? Manusia tidak punya kekuatan menghasilkan hati yang baru. Kita seringkali pikir hati yang baru itu bisa dididik, ada education, ada pendidikan. Kalau hatimu rusak, ya dididik saja. Mari belajar etika, mari belajar tata krama, mari belajar hukum, mari belajar kebajikan. Percuma saudara belajar semua itu, nanti jadi teori yang baik di kepala, tapi tidak membuat hati yang baru dari dalam. Tidak ada yang bisa beri hati yang baru. Tidak ada yang bisa rubah hatinya sendiri. Saudara perlu pertolongan Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan dengan memohon, Tuhan, saya mau jadi milik Tuhan. Saya mau kenal Allah yang berkuasa. Jika Engkau berkuasa, rubahlah hati saya, rubahlah diri saya, jadikan saya orang yang baru. Milikilah saya, supaya saya memiliki hati yang senantiasa menyerupai Tuhan, bertumbuh di dalam makin mirip Tuhan. Maka saudara, Allah berkuasa karena Dia sanggup merubah hati kita. Ini adalah kalimat-kalimat yang kita rangkum dari kitab suci. Kenapa kita menyebut Allah berkuasa? Karena Dia mencipta segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang atur segala sesuatu. Kenapa kita sebut Allah Maha Kuasa? Karena Dia yang pemilik kuasa atas segala sesuatu. Menggunakannya kuasanya untuk menjadi gembala atas hidup kita. Kenapa kita sebut Dia Allah yang berkuasa? Karena di dalam kuasanya yang besar, Dia menyatakan dirinya beda dari semua berhala. Berhala yang manapun. Kenapa kita sebut Dia berkuasa? Karena di dalam kuasanya yang besar, Dia menyatakan kasih yang adalah tanda kuasa yang melampaui apapun. Kenapa kita menyebut Dia Maha Kuasa? Karena di dalam maha kuasanya Dia membuat kita menjadi orang yang benar, membuat kita menjadi orang yang adil.
Lalu yang keenam, Allah berkuasa karena Allah sanggup untuk membuat kita menjadi satu umat yang benar-benar mau sujud kepada Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang ada di pasal yang ke-40, ayat yang ke-25 dan 26, dikatakan, dengan siapa engkau hendak samakan aku? Seakan-akan aku sama seperti dia. Ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang mencipta semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Saudara mungkin kaget baca ayat ini. Loh, langit ada bintang, kok Tuhan panggil mereka suruh berbaris? Tuhan yang mengatakan keluar, lalu segenap tentara keluar. Kenapa disebut tentara? Nah, kita mesti pahami ini dari budaya sastra orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa bintang-bintang di langit adalah lambang dari malaikat. Bintang di langit tidak terhitung, begitu juga para malaikat. Para malaikat tidak terhitung jumlahnya, banyaknya bukan main. Nah, maka bintang jadi simbol bagi malaikat. Sehingga ayat ini sedang tidak bicara bintang secara bintang itu sendiri, tapi ayat yang kita baca sedang berbicara tentang malaikat Tuhan. Siapa yang suruh malaikat berbaris? Allah. Siapa yang panggil nama mereka satu persatu? Allah. Siapa yang membuat seluruh malaikat ini menjadi pasukan tentara yang teratur? Allah. Allah berkuasa karena dia sanggup atur semua yang jadi milik dia. Tuhan mengatur manusia, Tuhan mengatur malaikat, Tuhan mengatur alam. Allah Maha Kuasa karena dia mengatur segala sesuatu. Maka kalau dia mengatur pasukan malaikat begitu rapi, mari gentar kepada dia. Mengapa kita tidak mau diatur? Mengapa kita memberontak melawan dia? Mengapa kita keraskan hati? Sudah berapa lamakah engkau menolak Tuhan? Sudah berapa lama engkau punya hati yang jahat dan tidak mau bertobat? Sudah berapa lama engkau tidak peduli Tuhan dan tidak mau diatur oleh dia? Mari pahami, seluruh alam diatur oleh dia, seluruh malaikat diatur oleh dia. Tapi manusia yang kurang ajar, berani bertindak sendiri melawan Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan hakimi dengan kuasa yang besar. Tapi Alkitab mengatakan sebelum Tuhan menghakimi, Tuhan panggil mereka dulu. Mari, aku berkuasa mengatur para pasukan di tentara di langit. Masakan engkau mau berani berontak kepada aku? Saudara, siapa yang punya tentara terkuat di alam semesta? Bukan Amerika, bukan Tiongkok, tetapi Allah. Karena pasukan malaikat yang dia miliki, yang menjadi bala tentara dia, jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia yang ada di bumi saat ini. Maka kita mesti dengan gentar mengatakan, Allahku, engkau jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Dan engkau penuh kuasa karena engkau mengatur para malaikat. Jika Tuhan mengatur malaikat, mari mau diatur oleh Tuhan. Tuhan mau membuat kita jadi sekelompok manusia yang teratur. Teratur di dalam mengasihi, teratur di dalam adil, teratur di dalam belas kasihan, teratur di dalam kehidupan yang bijaksana. Mari jadi bagian dari gereja Tuhan yang mau tunduk kepada pengaturan Tuhan, yang mau menyerahkan diri untuk dijadikan bagian dari umat Tuhan. Jangan hidup egois, jangan hidup sembarangan. Mari ingat, Tuhan mengatur pasukan malaikat, dia juga akan mengatur kita dengan menghakimi. Siapa sudah jalankan kehendak Tuhan dan siapa masih main-main dalam hidupnya. Maka mari saudara, mari kembali kepada Tuhan. Mari bertobat, mari katakan, ya Allah, kami adalah orang-orang yang mau diatur oleh Tuhan. Tolong kami, pelihara kami, berkati kami. Ini jadi doa kita yang mau kembali kepada Tuhan. Maka saudara, maukah engkau kembali kepada Tuhan? Maukah mengatakan, engkau Allah yang Maha Kuasa, saya mau belajar memahami dan beriman kepada engkau yang Maha Kuasa. Engkau yang menjadi pengatur segala sesuatu. Engkau juga gembala kami, tak akan kami kekurangan. Engkau juga yang memberikan kepada kami pernyataan bahwa berhala palsu itu percuma dan sia-sia. Percuma kami menyembah uang, menyembah karir, menyembah siapapun. Kami harus hanya menyembah Tuhan. Disitulah kelimpahan, disitulah berkat yang kami bisa nikmati. Kami juga mau belajar untuk mengenal Allah yang berkuasa, mempunyai kekuasaan begitu besar sehingga dia mampu membuat kita menjadi orang-orang yang adil, menjadi orang-orang yang mengerti kekudusan dan belas kasihan dan cinta kasih Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan ada pada kita juga. Kita makin gentar dan takut kepada Allah, karena Allah adalah Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu, tapi yang mau cinta kita sebagai pernyataan kuasa paling tinggi.
Mari gentar kepada Dia yang mengatur pasukan bala tentara langit. Mari belajar tunduk kepada Dia. Maukah saudara tinggalkan dosa? Maukah saudara sungguh-sungguh melayani Dia? Ikut Dia dengan sepenuh hati. Jika engkau mengatakan, saya mau ikut Tuhan seumur hidup. Saya mau bertobat dari dosa-dosa saya. Saya tidak mau hidup mengabaikan Tuhan. Terimalah saya ya Tuhan. Rubahlah hati saya supaya saya benar-benar mempunyai sifat-sifatnya Tuhan. Yang Tuhan mau nyatakan ada dalam hati saya. Kiranya Tuhan menggerakkan kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya sangat harap saudara mau diberkati dengan pengertian pertobatan yang benar. Mari kita semua tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu dengan penuh kuasa membawa kami kembali kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami, atas seluruh alam semesta, atas malaikat di langit, dan atas seluruh makhluk di bumi. Engkaulah yang berkuasa atas hal yang paling besar maupun setiap detail yang ada di bumi ini. Kami bersyukur karena berkat Tuhan yang begitu besar membawa kami kembali kepadamu. Kami ingin bertobat. Kami ingin kembali kepadamu. Terimalah kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mencintai Tuhan. Kami mengaku dosa-dosa kami. Dan kami rindu kembali kepadamu. Kiranya Tuhan pimpin. Tolong kami, berkati kami dengan penuh cinta dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan benar-benar ada dalam hati kita. Dan kita menjalankan pertobatan kita dan kehidupan kudus kita bagi Tuhan saja. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Amin.